wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, sama-sama kita mulai dengan baca doa. Raditu billahi rabba wabil wa bil islami dina wa bi Muhammadin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min dari ila kepada tentang ala di atas fi di Fidian dalam hatta sehingga Nabi dengan lila bagi dan wahdah summa kemudian Pak maka maka lakin lakin tetapi tetapi bal bal bahkan bahkan au bal atau au am atau am am alat atau hadza ini lelaki hadhihi ini ini perempuan perempuan dalika dalika itu itu lelaki lelaki tilka Tilka itu itu perempuan. perempuan haulai Haulai mereka mereka ini ini. ulaika Mereka mereka itu. itu Hahuna di di sini sini. hari Hunalika di sana. Alladzi orang Alladzi yang orang yang lelaki lelaki. Allati Allati orang orang yang yang perempuan. perempuan Alladzina Alladzina orang-orang orang-orang yang yang apa ya apa yang orang orang yang oh sebelum ba'da sesudah ingkar ketika al-an sekarang sekarang Yauma yauma hari laila Laila malam malam Wabah pagi pagi nahar siang siang amama di depan waro'a di belakang fawqa di atas tahta di bawah Indah Indah di di sisi sisi baina baina di di antara antara haula di kita sekitar bersama bersama inna sungguh sungguh inna innama sungguhnya sungguhan anda sungguh sungguh annama sungguhan hanya la sungguh pada pada sungguh sungguh la sungguh pada pada sungguh sungguh jika kalau Iz ketika ketika iza apabila apabila amma adapun adapun imma imma ada kala kala imma lama ketika aman barang siapa siapa latih tidak laisa bukan belum lan tidak akan illa illa kecuali kecuali ghaira ghairu selain selain guna tanpa siwa selain lain Ah, ahal apa apakah ayu yang yang mana mana
Aina di di mana? mana, ana Dari dari mana, mana? mata kapan, lima Lima kenapa, kenapa? kam Berapa? berapa, kaifa Kaifa? bagaimana, Mana? Huwa dia hum mereka. Kamu kamu antum kalian. anak Ana saya saya, nahnu nahnu kami. kami, Ana saya nahnu nahnu kami, kami. Kitabuhu kitab dia. tapi Kitabuhum kitab kitab mereka, mereka. kita buka kitab kamu, Kamu kitab hukum kitab kalian, bukan kitab di kitab saya, kitab kitab guna guna kitab kitab kami kami, kitab 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 saya kita kitab guna kita kitab kami kami Darabahu memukul memukulnya dia, Darabahum memukul memukul mereka mereka, Darabaka memukul memukul kamu kamu, Darabakum memukul memukul kalian, kalian Darabani kami memukul memukul saya, saya Darabana memukul memukul kami kami. Darabani Korobani memukul memukul saya saya, Darabana memukul kami Darabani korobani memukul Darabu mereka memukul Darabta kamu memukul Darabatum kalian memukul Darabtu saya memukul. memukul Korobna saya kami memukul. memukul Dorobtu Darabtu saya saya memukul. memukul Korobna Darabatu kami kami memukul. memukul Yadribu dia memukul Yadribuna Yadribuna mereka mereka memukul. memukul Yadribu Yadribu kamu kamu memukul memukul. Yadribuna Yadribu kalian kalian memukul. memukul Yadribu Adribu saya saya memukul. memukul Adribu Adribu kami kami memukul. memukul Adribu Adribu saya saya memukul. memukul Adribu Nadribu kami kami memukul. memukul Ya, Bapak Ibu semuanya sekarang kita akan belajar domir versi lengkap ya. Sebelumnya kita cuma belajar domir yang 6 saja. Ya, sebenarnya ada 14 ya. Ada 14. 6 itu yang populer. Nah, yang 14 itu apa saja? Ada huwa, artinya dia, laki-laki. Huma artinya mereka dua. Mereka dua laki-laki. Hum mereka banyak. Laki. Banyak itu 3 ke atas. Ada hiya, dia perempuan. Huma, mereka 2 perempuan. Hunna, Perempuan. mereka banyak perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Orang kedua ada anta, artinya kamu laki-laki. Anti, antuma, Kamu kamu berdua berdua. laki-laki. Kalian berdua laki-laki. Antum, kalian Kalian laki-laki. laki. Banyak, 3 ke atas. Anti, Kamu kamu perempuan. perempuan. Antuma, Dua perempuan. kalian 2 perempuan. Antuna,
Kalian perempuan. perempuan banyak. Orang pertama, ana. Saya. Nahnu. Kami. Kami. Nah, lagunya gimana? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Bersama-sama 1, 2, 3. Huwa huma Huma hum. hiya Iya huma huma hunna. hunna anta Anta antuma antuma antum antum. anti Anti antuma antuma antuna antuna. Ana ana nahnu nahnu. huwa huma hum hiya huma hunna anta Anta antuma antuma antum antum. anti Anti antuma antuna antuma ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Sudah hafal? Insyaallah. Ya, silakan Bu Eda. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, bagus. Yang lain? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Silakan, Ibu. Ibu Sri, udah hafal? Belum. Belum. Ibu Ad, udah hafal? Belum. Ibu Desi? Wow. Di buku ada Ustaz, halaman berapa Ustaz? Ada di halaman berapa ya? 25. 25. Ya. Huwa huma hum. Oke, sambil dihafal ya. Berikutnya ada domir kepemilikan. Nah, domir kepemilikan juga sama, ini ada 14. Ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Jadi hu, huma, hum. Asalnya kan huwa. Kalau disambung jadi hu. Domir kepemilikan. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna.
Kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki Kita buku kuma kitabukunna kitabi kitabuna kitabuhu kitabuhuma kitabuhum kitabuha buhuma kita kitabuhunna kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki kitabukuma kitabukunna kitabi kitabuna kitabuhu kitabuhuma kitabuhum kitabuha kitabuhuma kitabuhunna kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki bukuma kitabukunna kitabi kitabuna. Kitabuna. Ya, coba silakan Bu Eda. Bu Eda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu kitabuhuma kitabuhum kitabuha kitabuhuma kitabuhunna kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki kitabukuma kitabukunna kitabi kitabuna. Ya, bagus. Pak Fandi udah hafal? Lagunya nggak bisa, Ustaz. Ya, lihat aja nggak apa-apa. Kitabuhu Tuh, baca, Ustaz. Baca nggak apa-apa. Ya, dikit-dikit aja, Ustaz. Coba Ustaz ya. Ya. Kitabuhu kitabuhuma kitabuha kitabuhuma kitabuhunna kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki kitabukuma kitabukunna kitabi kitabuna. Iya, bagus. Nah, selanjutnya ini dhamir objek sama seperti dhamir kepemilikan, bedanya pada saya, dhamir saya. Dorobani, kalau kepemilikan kan ya saja, kalau ini ada nunnya. Oke. Dorobahu, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Dorobi, dorobani, dorobana. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahun. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Dorobani, dorobana. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobakum,
darabakuma darabakum darabaki darabakuma darabakunna darabani darabana. Sudah hafal? Ibu Neni udah hafal? Coba Ustadz. Ya, silakan. Dorobahu, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaha, dorobahu, ma dorobahunna. Dorobaka, dorobaku, ma dorobakum. Dorobaki, dorobaku, ma dorobakunna. Dorobani, dorobana. Iya, bagus. Pak Nasiruddin. Darabahum, darabahum, darabahum. Darabaha, darabahum, darabahunna. Oke, baik cukup ya tentang domir yang versi lengkap. Ya, ada domir terpisah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, anahnu. Nah, kemudian domir kepemilikan. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, dan seterusnya. Terus terakhir domir objek. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Nah, insyaallah nanti kita lanjut domir subjek. Domir subjek. Lampau dan sedang. Oke, kita lanjut materi kita tentang kaidah nahwu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang isim mufrad, ada yang nakirah, ada yang ma'rifat, lalu isim tasniyah. Ya, ada akhiran ani dan aini. Lalu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Baik. Selanjutnya kemudian kita sudah bahas tentang ini, isim fa'il. Pola isim fa'il, fa'ilun. Ada isim tafdil. Isim tafdil akbaru, polanya af'alu. Terus yang terakhir ada sighat mubalaghah, ada 3 pola. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun. Ini yang sering. Nah, sebenarnya banyak, cuma yang sering 3 pola ini. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun. Baik. Ini pelajaran pertemuan lalu. Nah, sekarang pelajaran hari ini Bapak Ibu tentang jenis kalimat. Dalam bahasa Arab ada 2 macam jenis atau model kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah kalimat ismiyah. Ya, kalimat ismiyah. Yang kedua kalimat fi'liyah atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu atau kalimat ismiyah itu adalah kalimat yang didahului dengan isim. Ya. Contohnya Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Ini didahului kata Zaidun. Zaidun itu isim atau kata benda. Nah, kemudian kalau kalimat ismiyah susunannya itu mubtada plus khobar. Mim dan kho ini tandanya. Mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Zaidun mubtada, talibun khobar. Ya. Zaid itu sebagai subjek, talibun sebagai predikat gitu. Jadi mubtada dan khobar itu tidak akan terpisah
Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Ada subjek, ada predikat gitu. Contoh kedua, Fatimatu tholibatun. Fatimah adalah siswi. Fatimatu adapun Fatimah, tholibatun adalah siswi. Nah, ini juga sama, Fatimatu mubtada, tholibatun khobar. Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allah adalah maha pengampun. Allahu adapun Allah ghafurun adalah maha pengampun. At-talibu jadidun. At-talibu adapun siswa itu jadidun adalah baru. Siswa itu adalah baru. Gitu. At-talibatu jadidatun. At-talibatu siswi itu jadidatun adalah baru. Nah, siswi itu baru. Nah, ini susunan mubtada dan khobar atau namanya kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah. Nah, sekarang jenis kalimat yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan fi'il, kata kerja. Ya, contohnya zahaba Zaidun. Zahaba telah pergi. Siapa yang pergi? Zaidun. Zaid. Fa'alif ini fa'il. Ya, siapa? Zahaba fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya. Zahabat Fatimatu. Zahabat telah pergi. Siapa? Fatimatu. Fatimah. Ya. Zahabat fi'il madhi, Fatimatu subjek atau fa'il. Fatimah telah pergi. Kalau perempuan subjeknya maka ini dikasih taknis namanya. Taknis. Tak yang menunjukkan subjeknya adalah wanita. Gitu. Sebagaimana kalau di kalimat ismiyah itu kalau mubtada'nya atau subjeknya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Ya, perempuan. Kalau subjeknya Fatimatu, karena ada tak marbuto berarti perempuan. Berarti nanti khobarnya atau predikatnya juga ada tak marbutonya. Oke, contoh yang ketiga, qalallahu. Qala telah berkata, siapa? Allahu, Allah. Ini kalau subjek dikasih tanda juga akhirannya dhammah ya. Subjek atau pelaku itu akhirannya dhammah. Zaidun, Fatimatu, Allahu. Begitupun mubtada dan khobar. Ini juga akhirannya dhammah. Contoh keempat, kharaja at-talibu. Kharaja telah keluar. Siapa? At-talibu. Siswa itu. Telah keluar siswa itu. Kharaja fi'il madhi, at-talibu fa'ilnya. Atau subjeknya. Contoh terakhir, kharajat at-talibatu. Kharajat telah keluar. Siapa? At-talibatu siswi itu. Ya. Kharajat ini ada taknis karena subjeknya perempuan atau libatu gitu. Atau libatu sebagai fa'il gitu. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak-bapak? Mau nanya Ustadz. Silakan Bu. Ini tuh yang kedua di kalimat ismiyah itu misalnya Fatimatu tholibatun. Kenapa Fatimatunya bukan pakai tun kayak Zaidun? Nah, bagus. Karena ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak menerima tanwin. Walaupun tidak ada alnya. Ya. Nanti kalau kita belajar di kelas baca kitab nanti dijelaskan apa itu isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif itu kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya. Kata benda yang tidak menerima tanwin gitu. Ciri-cirinya gimana Ustadz? Ciri-cirinya itu banyak. Ghairu munsharif apa munsharif apa gimana? Banyak ciri-cirinya. Ya, kalau saya sebutkan banyak sekali. Di antaranya itu kalau ada
nama yang akhirannya tak marbutoh seperti ini. Itu nggak perlu tanwin. Iya, tak Oke. perlu tanwin. Ada lagi silakan. Ya. Tapi kalau Zainabu jadi Zainabun ya. Zainabu juga sama. Dia juga Zainabu aja. Iya, Zainabu aja. Oh, tapi Ya. kalau Hindun mah Hindun ya, bukan Hindu. Kalau Hindun, Hindun. Betul. Bisa begitu ya? Ya, nanti harus ini belajar ciri-cirinya. Kalau misalnya kalau yang perempuan nggak pakai tanwin kan jadi gampang ya. Misalnya nggak pakai tanwin, laki-laki Zaidun pakai tanwin, misalnya Aliyun atau apa gitu, Muhammadun. Muhammadun apa Muhammadu, Ustaz? Dun. Pakai tanwin. Tuh kan. Ini perempuan ada yang pakai tanwin, ada yang enggak. Oke, selanjutnya ya. Jadi sementara ini mah gimana enak di hati aja dulu ya. Ya, kalau sementara ini kan Al-Quran kan ada harokatnya, jadi kita nggak perlu pusing. Kecuali kalau nanti belajar baca kitab. Oke, tadi kita sudah jelaskan kalimat ismiyah ya. Nah, ini perinciannya. Kalimat ismiyah itu tersusun dari dua unsur, dua komponen inti pokok yang tidak bisa dipisahkan. Harus ada. Ya, bukan sebagai tambahan, tapi pokok. Yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini tidak bisa terpisahkan, harus selalu bersama. Tadi kalimat Zaidun thalibun. Nah, ini ada mubtadanya dan ada khobarnya, ya. Dan mubtada itu hukumnya adalah selalu di depan. Mubtada selalu di depan. Kalau ada isim di depan kalimat berarti itu kemungkinan besar adalah mubtada. Nah, tinggal nanti mencari khobarnya. Zaidun thalibun. Zaid adalah siswa gitu. Khobar itu biasanya yang cocok dikasih adalah sebelumnya ya. Itu ciri-ciri khobar. Kalau dikasih adalah biasanya cocok gitu. Ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang ini. Berikutnya, nah ini seperti bahasa Indonesia ya. Apa Bu? Seperti bahasa Indonesia itu. Iya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi cuma dalam bahasa Arab gitu ya. tidak ada kata adalah. Sehingga itu yang mungkin jadi kita bingung. Ini adalahnya di mana begitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah tadi adalah kalimat yang didahului dengan fi'il, kata kerja. Dia juga punya dua unsur pokok, yaitu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Nah, kalau kalimat fi'liyah ini kurang akrab di bahasa Indonesia ya, karena mendahulukan kata kerja itu kurang akrab di Indonesia. Dhahaba Zaidun, pergi Zaid. Nah, kayaknya kedengarannya kurang cocok di telinga. Yang cocok itu Zaid pergi begitu. Ya, Zaid pergi karena di bahasa Indonesia itu seringnya mendahulukan subjek, setelah itu baru predikat. Zahabat Fatimatu. Zahabat fi'il, Fatimatu fa'il. Qala Allahu, telah berkata Allah. Ya. Qala fi'il, Allahu fa'il. Kharaja at-talibu. Telah keluar siswa itu. Ya, siswa itu telah keluar. Kharajat at-talibatu. Siswi itu telah keluar. Gitu. Ada pertanyaan? Lalu kalau di dalam pelajaran bahasa Arab gitu, Ustaz, itu yang dipakai yang fi'liyah apa yang ismiyah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nanti di Al-Quran kita akan menemukan kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah gitu. Iya.
Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Nah, nanti tugas kita kalau ketemu fiil mencari fa'ilnya. Fa'ilnya itu mana? Pelakunya itu siapa gitu. Kalau ada mubtada ya, maka harus mencari khobarnya. Khobarnya itu siapa gitu. Nah, itu nanti pentingnya di situ nanti kalau kita menerjemah. Ya. Akhirnya bisa mengerti susunan kalimat itu dengan artinya yang jelas gitu ya, Ustaz. Iya, betul. Nah, nanti kita akan ketemu ada objek. Nah, terseringnya itu objek dengan subjek itu berdekatan. Sehingga kalau kita nggak tahu subjek mana, objek mana, nanti bisa ketuker. Ya. Nah, makanya subjek itu punya tanda atau ciri yaitu akhirannya dhamma. Kalau objek akhirannya fathah. Contoh di sini. Doroba Zaidun kalban. Doroba Zaidun kalban. Doroba telah memukul Zaidun Zaid kalban anjing. Artinya apa? Zaid memukul anjing. Jadi doroba fi'il, Zaidun fa'il atau subjek pelaku, kalban sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu objek. Dorobat Fatimatu al-baba. Dorobat Fatimatu al-baba. Dorobat telah memukul Fatimatu Fatimah al-baba pintu itu. Jadi dorobat sebagai fi'il, Fatimatu sebagai fa'il, al-baba sebagai maf'ul bih atau objek. Nasara Allahu Muhammadan. Nasara Allahu Muhammadan. Nasara telah menolong Allahu Allah. Ya, berarti Allah pelakunya. Akhirannya dhamma. Muhammadan Muhammad. Muhammad sebagai objek. Allah telah menolong Muhammad. Kataba at-talibu ar-risalata. Kataba telah menulis at-talibu siswa itu ar-risalata surat. Siswa itu telah menulis surat. Akalat Zainabu as-samrota. Akalat Zainabu as-samrota. Artinya apa? Zainab telah memakan buah. Gitu. Am-samrota ini objeknya. Gitu. Ada pertanyaan? Berarti Ustadz, misalnya kayak dorobat Fatimatu, kalau kayak kata yang pertama kalban itu berarti bisa baban gitu ya, alif lamnya dibuang. Bisa. Kalau baban berarti sebuah pintu. Berarti pintunya belum tertentu, belum jelas. Belum diketahui. Kalau al-baba berarti pintunya sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Ya, karena alnya itu ya. Iya. Yang ta'rif. Ada pertanyaan lagi? Terakhir ayat berapa? Ayat 63 ya. 64. 64. Oh iya, 65 sekarang ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna
Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Coba ibu-ibu ada nggak kosakata yang belum tahu artinya? Kita cari dulu kosakata yang belum tahu artinya. Yang merah. Udah pasti belum. Yang merah. Ini kalau merah berarti pertama kali keluar ya. I'tadau. Asalnya i'tadaya ditambah wawu alif. Polanya ifta'ala. Artinya itu melampaui batas. Ya. Ya, tadun kayak gitu. Ya, ya'tadun, mu'tadin itu satu pola itu. Kalau ya'tadun berarti fi'il mudhari. Kalau mu'tadin berarti isim fa'il pelakunya. Kalau ini fi'il madhinya, i'tada ditambah wawu alif jadi i'tadau. Mereka melampaui batas. Kirodatan. Kirodah artinya apa? Kirodatan. Ini jamak taksir dari kirdun. Kirdun kirodatan. Artinya kera-kera. Kirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun, kata ulama. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa Laisa lahu wirdun. Ada man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak memiliki wirid, maka dia seperti Kera. kera. Kirodatan kera-kera. Khosi'ina. Ini isim fa'il dari kata khosi'a. Khosi'un isim fa'il ya. Ada ya'nun. Ya'nun artinya apa? Jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Khosi artinya hina. Berarti khosi'un hina-hi, yang hina-hina. Kirodatan khosi'ina, kera-kera yang hina. Ya, kalau sifat itu menyesuaikan dengan yang disifati. Ini kan sifat khosi'in, sifat untuk kirodah. Nah, karena kirodahnya jamak, maka khosi'innya jamak. Ada lagi? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Kosakata yang belum tahu. Ayo. Kalau tidak ada, nanti saya tunjuk. Biar terjemah. kunu Ustaz. Kunu dari kata apa? Kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Asalnya kun. Kalau dijamakan jadi kunu. Jadilah kamu. Jadilah kalian. Jadilah kalian. Kunu jadilah kalian. Kana itu asalnya kawana. Artinya menjadi. Kana yakunu kun. Kana itu artinya kan 3, menjadi, adalah, dahulu. Tapi di sini artinya menjadi. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan. Siapa ini yang mau kita tunjuk untuk menerjemah? Sabti Sabtu. Ya, fisabti ini Sabtu, hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita ambil dari bahasa Arab itu. As-Sabt, hari Sabat. Orang Yahudi menyebutnya hari Sabat.
hari Sabtu. Mereka ibadahnya di hari Sabtu ya Ustaz. Iya, hari Sabtu. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu disuruh ibadah hari Sabtu malah mencari ikan. Nggak boleh. Mereka melampaui batas. Akhirnya dihukum oleh Allah. Mereka dijadikan kera-kera oleh Allah. Fakulna lahum, maka kami jadikan apa Ustaz? Maka kami berkata. Kami berkata. Qul itu dari kata apa? Qala. Kami katakan. Iya. Jadilah. Ini qala ditambah na, maka menjadi kulna. Qala ditambah na, maka menjadi kulna. Ini bukan fiil amr, tapi fiil madhi. Memang kalau fiil amrnya kul, tapi kalau berdiri sendiri. Tapi kalau disambung artinya berkata. Qala yaqulu kul. Ini dari qala ditambah na jadi kulna. Maka kami berkata. Silakan yang ditunjuk untuk menerjemah. Pak Fandi. Pak Fandi, ada kosakata yang belum tahu? Iya, Sudah clear semua kosakatanya? Iya. Walaqad dan sesungguhnya Ustaz ya. Ya. Oh, langsung Ustaz ya. Langsung. Bismillah. Walaqad dan sesungguhnya Ini asalnya ini ada dua kata ini. La artinya sungguh. Bagi. Sungguh ya. Sungguh. Qad juga sungguh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pengulangan kata kan kurang elok ya. Maka biasanya diterjemahkan dan sungguh benar-benar. Oh iya. Benar. Ya, terus Sungguhnya dan sungguh benar-benar alimtum kalian mengetahui ya. Allazina orang-orang yang i'tadau mereka melarang melampaui batas. Mereka melampaui batas. Mereka melampaui batas ya, Ustaz. Mereka melampaui batas minkum bagi kalian. Min artinya apa? Dari. Dari ya. Dari. Kalau bagi lila. Minkum dari kalian fisabati dalam di dalam hari Sabtu ya. Iya. Fakulna maka kami berkata lahum kepada mereka kunu jadilah kalian pirodatan kerak khosiin yang kerak yang hina. Iya, bagus. Jadi fisabati di dalam hari Sabtu. Mereka melanggarnya pada hari Sabtu ya, atau tentang hari Sabtu ini. Sabat ya. Hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kan nggak boleh mereka nggak boleh mencari ikan. Nah, akhirnya apa? Hari itu mereka hanya memasang jalak ya, memasang penangkap ikan. Nanti jaring ya, memasang jaring. Nanti hari Minggunya baru diambil. Jadi mereka itu ngakali larangan Allah. Hanya tetap saja itu nggak boleh. Akhirnya dihukum oleh Allah. Ya, dihukum oleh Allah dengan menjadi kera. Umat dahulu itu gitu ya, mereka melanggar langsung ada azab. Kalau umat sekarang ya Allah. Ya alhamdulillah ini berkat Nabi Muhammad ya.
Nabi Muhammad itu umatnya itu umat yang penuh dengan rahmat. Jadi banyak yang kita berdosa segunung tapi masih ditunggu taubatnya oleh Allah, tidak langsung diazab seperti ini. Oke. Jelas ya ayat ini? Ada pertanyaan? Ini Dan keranya kera iya, kera betulan. Oh, Menurut terus mereka tidak menurut mereka sebagian tidak di manusia. Menurut sebagian mufasir itu kera beneran. Menurut sebagian mufasir ya, kera beneran. Gitu. Ya kan orang-orang Yahudi kan banyak, nggak cuma ini aja. Oh ini umatnya Nabi Musa ya Ustadz ya? Ya nggak tahu ini umat Nabi Musa atau bukan. Intinya ini orang-orang Yahudi. Alim tum di sini kalian adalah orang ya Yahudi, nenek moyang mereka ini. Ini kan berbicara kepada orang Yahudi di Madinah. Ya. Orang Yahudi Madinah ini paham betul nenek moyang mereka dulu itu ada yang seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ayat 66. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Qalan. Faja'alnaha nakalal lima baina yadayha. Ada kata yang masih asing? Haknya kembali kemana itu Ustaz? Apa? Faja'alnaha, haknya kembali kemana? Kirodatan tah? Iya, kembali ke kejadian tadi. Faja'alna ini akar katanya apa ya Ustadz? Faja'alna. Coba akar katanya apa, Bu? Ja'ala. Ja'ala ya. Ja'ala, bagus. Kembalinya ke kisah tadi. Kisatun boleh. Ada lagi kosakata yang belum tahu? Nakalan. Pelajaran. Nakalan, pelajaran. Yadaihi, yadaiha. Yadaiha, dua tangannya. Kholfaha, kholafa. Yadaiha, dua tangannya. Dua tangannya. Mau idotan.
mau'izah sebagai apa itu? Mau'izah itu sama ya, wa'adha itu nasihat. Wa'adha, mau'izah hasanah. Khalfaha apa Ustaz? Khalfa waro'a. Belakang. Iya, di belakang. Belakangnya. Nakal atau nakal itu bisa peringatan. Nakal, peringatan. Mau'izah, pelajaran atau nasihat. Ada lagi? Di sini ada kata baina yadaiha. Nah, ini bahasanya bukan bahasa bahasa biasa. Baina yadaiha maksudnya di antara dua tangannya. Maksudnya apa? Di antara dua tangannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang-orang di masa itu. Ya, umat di masa itu. Kalau wama khalfaha dan umat setelahnya. Setelahnya maksudnya di belakangnya, di belakang setelah itu. Ya, khalfa bisa artinya ba'da di sini berarti. Ya, di belakang kan berarti kan setelahnya. Nakalan sebagai peringatan. Mau'izah pelajaran atau nasihat. Dari kata wa'adha. Wa'adha itu menasehati. Wa'adha. Nakala artinya peringatan. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau enggak ada silakan Ibu siapa nih ya? Ibu Arlina. Ya Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha, maka kami menjadikan peristiwa yang lalu itu ya Ustaz ya. Ya, bagus. Itu bisa kembalinya ke tadi kisah tadi. Kisah tadi ya. Nakalan. Nakalan sebagai pelajaran atau peringatan. Atau, ya, sebagai peringatan 5 bagi orang yang bagi apa yang ada di yadaiha di masa itu. Iya, bagi orang yang di masa itu. Wama dan wama khalfaha dan umat setelahnya. Iya. Dan ya. Wa mau'izata dan sebagai nasihat. Sebagai nasihat atau sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Mudah ya, Bu? Tapi harus mudah ya. Harus mudah enggak. Tidak boleh bilang susah ya, Ustaz. Iya, nggak boleh bilang susah. Nanti susah betulan. Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Maka kami jadikan peristiwa tadi, kisah tadi sebagai peringatan untuk atau bagi orang-orang di masa itu dan orang-orang di masa setelahnya. Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Yadai ini dari kata yadun. Yadun tangan, kalau yadai dua tangan. Maksudnya yadai ini. Jadi ini hiasan ya Ustadz ya? Iya, kayak bahasa idiom gitu. Iya Ustadz. Muttaqin dari kata muttaqi, ittaqo yattaqi, ittaqo yattaqi, kemudian isim fa'ilnya muttaqi. Kemudian ditambah ya nun akhirnya, artinya apa? Jamak mudzakkar salim. Li bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Selanjutnya ayat 67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Silakan yang belum tahu artinya. Apa artinya ya'muru? Memerintahkan. Iya. Dia memerintahkan. Asalnya dari kata apa? Amaro. Amaro ya'muru. Ya, berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Tadbahu artinya apa? Tadbahu Memilih. Zabaha yazbahu dari kata zabaha. Yazbahu menyembelih. Di sini ada ta, wawu, alif. Asalnya tazbahuna. Karena ada an, nunnya dibuang. Berarti artinya apa? Kalian menyembelih. Baqaratan. Sapi. Ya. Qalu atattakhiduna. Tattakhidhu apa artinya? Mengambil. Tattakhidhu. Kalau mengambil akhadha. Kalau ini dari kata ittakhadha yattakhidhu. Ya, polanya ifta'ala yafta'ilu. Ittakhadha yattakhidhu. Artinya ja'ala. Oh, sama deh. Sama seperti ja'ala. Artinya apa? Menjadikan. Ini ada awalan ta. Kalau ta artinya apa? Kamu menjadikan. Atat takhidhu. Ada awalan a. Apakah kamu menjadikan ami huzuan. Ejekan. Bagus. Huzuan itu ejekan. Hazawa. A'udzu apa artinya? Aku berlindung. Aku berlindung dari kata apa? Awadza bagus. Alif atau hamzah ini artinya apa? Saya. Iya. Asalnya awadza tapi wa-nya ini disukun jadi adza ya'udzu. Ya, seperti kana asalnya kawana menjadi kana yakunu. Asalnya kawana yakwunu. Ini juga sama. Adza ya'udzu asalnya awadza ya'udzu. A'udzu aku berlindung.
Al-jahilin apa artinya? Orang-orang yang bodoh mereka. Orang-orang yang bodoh. Dari kata apa? Jahala. Jahala. Bagus. Jahala yajhalu ijhal. Artinya itu bodoh. Jahala yajhalu ijhal la tajhal. Jahlan jahilun. Berarti isim fa'il. Jahilun jamaknya jahilin. Kalau jahiliyah, kebodohan. Masdar berarti. Masdar berarti jahiliyah. Kalau dia itu nisbat ya, jahiliyah itu kebodohan nisbat. Asalnya jahil juga. Kemudian ditambah ya nisbat, kebodohan, jahiliyah. Kalau akuna, apa artinya akuna? Aku jadikan. Bukan jadikan. Kalau jadikan kan ja'ala yaj'alu. Aku dahulu. Bukan. Aku ada. Bukan. Aku menjadi. Aku menjadi. Kalau jadi ada kan beda arti lagi, beda kata lagi. Kalau menjadikan ja'ala, kalau menjadi kana yakunu. Menjadi dengan menjadikan kan beda. Iya enggak? Oke, ada lagi silakan. Sudah terbuka semua. Teka-teki silang. Nebak-nebak ya Ustaz. Ya, awal-awal nebak, nanti lama-lama jadi. Yang berlindung dari awaja, uangnya kenapa dihilangkan ya Ustaz? Dari sananya Bu, karena huruf ilat itu berat menurut orang Arab. Awadha itu menurut mereka berat gitu. Nah, akhirnya dia itu diganti dengan alif, jadinya aza ya'udzu gitu. Sama seperti kana, asalnya kawana. Kana yakunu. Ya. Nanti ketika fi'il mudhari muncul sih, tapi sukun. Dalam kondisi sukun nggak berat. Ya'udzu nggak berat. Gitu. Kana yakunu, qala yakulu. Qala juga sama dari qawala. Soma yasumu, sawama. Saum. Puasa. Iya Ustaz. Ada lagi? Pak Ustadz, kalau an-nya itu diartikan apa ya Ustadz? An bahwa. Bahwa. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi menjadi termasuk dari orang-orang yang zalim. Oke, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tunjuk. Silakan. Pak Yasir. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah ketika qala Musa, berkata Nabi Musa di kaumihi kepada kaumnya, innallaha, sungguh Allah ya'murukum telah menyuruh kalian bahwa tadbahu baqaratan, kamu sembelahlah sapi. Qalu a'attahidu Atattakhiduna. Qalu atattahiduna, berkatanya lupa saya, berkatanya siapa? Ada wawu alif.
Musa. Kaum Musa. Oh, ya. Berkatalah mereka ya. Iya, mereka berkata, Mereka berkata, A'atahidu, apakah Kamu apakah jadikan kami ejekan. tak ada awalan tak. ya, Ini apakah domir kamu anta. menjadikan kami ya Bagus. tujuan ejekan? Qala, berkata Nabi Musa, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, bahwa aku menjadi minal jahilin, dari atau Termasuk orang-orang yang bodoh. Bagus, mumtaz. Ya. Silakan satu lagi Ibu Ad. Silakan Bu. Halo. Lagi ditinggal kali. Tinggal masak Bu. Ibu Desi. Ya Ustaz. Ya silakan Bu. Wa'il, dan ingatlah ketika qala Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, Allah memerintahkan kalian, bahwa tadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan kami huzuan, olok-olok? Qala, Nabi Musa berkata, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, bahwa aku menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Iya, bagus. Termasuk dari orang-orang yang bodoh. Berikutnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya. Yang pertama ud'u. Nah, ini dari kata da'awa. Da'awa yad'u ud'u. Ya, wawunya dibuang ketika fi'il amr. Karena fi'il amr kalau ada huruf illat pada fi'il amr di akhirnya, maka wawunya huruf illatnya dibuang. Ud'u. Asalnya ud'u begitu. Da'awa sudah berdoa, yad'u sedang berdoa, ud'u berdoalah. Berdoalah. Fi'il amr. Yubayyin, bayyana, yubayyinu, bayyin. Bayana itu artinya apa? Menjelaskan. Ya. Kalau bayana tanpa ada tasydid artinya jelas. Kalau bayyana yubayyinu, menjelaskan. Seperti nazala. Nazala turun. Kalau nazala menurunkan. Yubayyin ada awalan yu, berarti subjeknya siapa? Dia menjelaskan. Mahia, hiya apa? Dia perempuan. Kembalinya kemana? Sapi. Mahia,
artinya apakah sapi itu, apakah dia, seperti apakah dia. Farid, apa artinya farid? Faridun. Farid itu tua. Dot, pakai dot ya. Faridun. La faridun tidak tua, wala bikrun. Bikr. Bikr itu muda. Bikrun. Tidak muda. Tidak tua, tidak muda, berarti tengah-tengah. Awanun, awan, pertengahan. Pertengahan. Awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sudah jelas? Pak Ada Ustadz, lagi? kalau yang sama orang sekarang itu Farid itu tua itu. Pakai dal, kalau yang itu pakai dal. Farid. Artinya itu satu-satunya. Farid. Artinya itu tiada duanya. Farid. Pakai dal. Kalau ini farid beda. Ini pakai dot. Farid. Artinya tuh tua. Fardun. Fardun itu kan artinya tunggal. Munfarid. Sholat munfarid. Sholat jamaah. Bukan pakai dot tapi pakai dal. Kalau yang sendiri. Ada lagi? Tu'marun apa ya Ustadz? Lupa. Tu'marun dari kata apa? Amaro. Amaro. Ya. Cuma ini pasif. Tu'marun asalnya amaro. Ya'muru. U'mur. Diperintahkan. Ini tu awalan u, kemudian sebelum huruf akhir a, ua, berarti pasif. Tu'marun, kalian diperintahkan. Ada ta, akhiran wawu nun. Ini kan dhamir antum. Tu'marun, kalian diperintahkan. Maka lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Ada lagi? Kalau tidak ada silakan Pak Nasirudin. Pak Nasirudin. Jangan-jangan tinggal ngopi nih. Biasanya semangat kejagoan panas dulu. Iya. Ibu Azrina. Silakan Ibu Azrina. Ada kata yang belum tahu? Ada kata yang masih gelap? Iya. Mana Bu? Yang tadi itu Farid itu Pak. Farid tua. Tua itu ya. Ya udah diterangkan. Oke, silakan Bu. Qalu berkatalah. Siapa yang berkata? Nabi Musa. Bukan. Kaumnya. Ada wawu alif ini. Pelakunya siapa? Kaum itu. Iya, mereka berkata, kaumnya Nabi Musa. Iya, kalau mereka berkata, ud'una, mohonkanlah, berdoalah untuk mana kepada Tuhan ya. La artinya apa? Tidak. Kalau tidak, lamnya panjang. La
la farid, la bikrun. Karena ini lanya pendek. La, nah, lila. Lila artinya apa? Lupa. Lila bagi. Berdoalah bagi kami. Iya. Berdoalah kepada Tuhanmu. Rabbuka. Berdoalah kepada Tuhanmu. Rabbuka. Rabbaka. Rabbaka. Yubayini. Yubayin agar kami mana lagi ya Ustaz? Yubayin dia menjelaskan. Yubayin dia menjelaskan karena kepada kami mahia agar tentang mahia tentang sapi itu ya Ustaz. Mahia. Terus sekolah Musa menjawab ya. Qala innahu yaqulu innahu foto Ustaz. Yaqulu innahu baqarah. Innaha bahwa sapi itu bukan tua. Tidak tua, la farid. Wala bikra. Wala bikrun. Bikrun. Awan. Pertengahan antara itu. Baina antaranya. Baina zalik. Antara itu. Fa'in laka dalika Fa'alu maka kerjakanlah matu marun apa yang diperintahkan padamu. Iya, bagus. Apa yang diperintahkan? Ustaz. Berikutnya silakan Ibu Arlina. Yang lain silakan Ibu Arlina. Iya Ustaz. Qalu mereka menjawab ud'u berdoalah bagi kami kepada Tuhanmu. Ya. Kepada Tuhanmu yubayyin agar dia menjelaskan sana untuk bagi kami mahia apa yang dia apakah dia apakah sapi itu ya maksudnya ya Ustaz. Iya. Nabi Musa menjawab innahu sungguh dia dia berkata innaha sungguh hanya sapi itu
bakorotun, sapi betina, la tidak, faridun tua, wala dan tidak, bikrun muda, awanun baina. Allah kaget kirain kakak Tia. Pertengahan di antara itu. Faf'alu, maka kerjakanlah kalian marun, apa yang diperintahkan pada kalian. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ini secara umum paham Bu ya, Pak? Mereka orang-orang Bani Israel kan asalnya diperintahkan untuk menyembelih sapi. Perintahnya kan umum, sapi apa saja silakan sembelih. Nah, ini orang Yahudi ini sebenarnya tidak mau melakukan perintah itu gitu. Nah, biasanya orang kalau tidak mau tidak mau diperintah itu ya bikin alasan biar nggak jadi gitu. Ditanya sapinya kayak gimana gitu. Coba jelasin berdoa sana ke Tuhanmu wahai Musa, dijelaskan apa sapinya itu apa, kayak gimana. Nah, Nabi Musa akhirnya nurut ke kaumnya ini, tanya kepada Allah. Nah, kemudian Allah berkata, innahu yaqul, sesungguhnya dia, Allah berkata, sesungguhnya dia adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Ya, padahal mau tua mau muda boleh, tapi karena mereka banyak tanya, akhirnya ya dipersulit gitu. Awanun baina dzalik, pertengahan di antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh kepada kalian. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini mudah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Iya. Mudah ya? Insya Allah dipelajari sedikit-sedikit, Ustaz. Semakin menarik, semakin hari semakin banyak yang baru. Iya, nah itu belajar kayak gini bagus, meningkatkan feeling kita, menambah kosakata kita. Terus kaidah-kaidahnya juga sedikit demi sedikit diterapkan gitu. Ya. Jadi saya sedikit-sedikit lepas Bapak Ibu agar bisa nerjemah sendiri. Makanya saya tidak langsung terjemahkan, tapi saya suruh Bapak Ibu untuk berpikir dulu gitu. Biar apa? Bisa nanti dilepas sendiri bisa. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan ya kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan semua urusan kita, yang sakit segera disembuhkan, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.